Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Marni dari kelas 1D dengan NIM 2204045010066. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang mata kuliah profesi kependidikan. Materi yang pertama yaitu konsep dasar profesi. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif. Sedangkan profesi kependidikan adalah suatu tenaga kependidikan yang memiliki peranan penting dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang dalam mekanisme kerjanya dikuasai oleh kode etik. Ciri-ciri profesi kependidikan yaitu memiliki fungsi dan signifikansi sosial, memiliki keterampilan dan keahlian tingkat tertentu, memperoleh keterampilan dan keahlian dengan metode ilmiah, dan studi dalam jangka waktu yang lama di perguruan tinggi. Yang pertama, memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas, memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, memiliki ikatan kesejawatan dan kode etik profesi, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas profesionalan. Bab 2 yaitu standar kompetensi profesi kependidikan. Kompetensi profesi meliputi beberapa bagian, yaitu yang pertama kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan seorang guru dalam memahami peserta didik. Yang kedua kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan personal yang dapat mencerminkan kepribadian seorang yang dewasa, berakhlak mulia, serta dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Kompetensi sosial yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru untuk berkomunikasi dan bergaul dengan tenaga kependidikan, serta pendidik, orang tua peserta didik, dan masyarakat di sekitar sekolah. Kompetensi profesional yaitu penguasaan terhadap materi pembelajaran dengan lebih luas dan mendalam. Strategi pengembangan profesi kependidikan. Guru profesional adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Kompetensi di sini meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan profesional baik yang bersifat pribadi, sosial, dan akademik. Bab 3 yaitu strategi pengembangan profesi. Ada 6 cara untuk meningkatkan profesionalisme guru. Yang pertama, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme guru menyangkut kualifikasi dan persyaratan tingkat yang lebih tinggi untuk tenaga pengajar dari tingkat sekolah hingga perguruan tinggi. Yang kedua, aktif mengikuti kegiatan KKG atau kelompok kerja guru dan komunitas guru. Strategi pengembangan keprofesian guru dapat dilaksanakan dengan mengikuti kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi guru. Untuk menginspirasi Anda tidak perlu untuk belajar dari seseorang yang memiliki gelar lebih tinggi. Yang ketiga, mengikuti pelatihan yang mendukung kualitas pembelajaran. Pengawasan dan pengembangan profesional guru dapat dicapai dengan mengikuti pelatihan. Saat ini sudah banyak pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme guru baik secara online maupun offline. Suka membaca buku. Buku merupakan sumber belajar tidak hanya bagi siswa tetapi juga bagi guru. Yang kelima, peer observation and evaluation. Bentuk kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi melalui kegiatan observasi dan evaluasi. Dengan guru yang cerdas tidak perlu malu dengan pendapat rekan-rekannya. Selanjutnya yaitu membuat karya tulis yang harus dikembangkan oleh guru selain menghadiri seminar, membaca buku dan meminta orang lain adalah menulis artikel. Tujuan pengembangan profesional guru. Tujuan pengembangan profesional guru dimaksudkan untuk memenuhi 3 kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan sosial untuk meningkatkan kemampuan sistem pendidikan yang efisien dan manusiawi. Yang kedua, kebutuhan untuk menemukan cara-cara untuk membantu staf pendidikan dalam rangka mengembangkan pribadinya secara luas. Yang ketiga, kebutuhan untuk mengembangkan dan mendorong keinginan guru untuk menikmati dan mendorong kehidupan pribadinya. Fungsi pengembangan profesional guru. Yang pertama, sebagai acuan sistem untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dalam jabatan.
Yang kedua, sebagai bekal bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas program-programnya. Yang ketiga, menciptakan suasana hati atau kondisi yang memungkinkan guru untuk sebisa mungkin mengembangkan potensinya secara optimal. Strategi pengembangan profesi guru. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan. Pelatihan dalam bentuk IHT adalah pelatihan yang dilaksanakan secara internal di kelompok kerja guru, sekolah, atau tempat lain yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pelatihan. Yang kedua, program magang. Program magang adalah pelatihan yang dilaksanakan di dunia kerja atau industri yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru. Yang ketiga, kemitraan sekolah. Pelatihan melalui kemitraan sekolah dapat dilaksanakan antara sekolah negeri dan swasta. Yang keempat, belajar jarak jauh. Pelatihan melalui belajar jarak jauh dapat dilaksanakan tanpa menghadirkan instruktur dan peserta pelatihan dalam suatu tempat tertentu, melainkan dengan sistem pelatihan melalui internet dan sejenisnya. Selanjutnya, pelatihan berjenjang dan khusus. Pelatihan jenis ini dilaksanakan di lembaga-lembaga pelatihan yang diberi wewenang, di mana program disusun secara berjenjang mulai dari jenjang dasar, mencegah, lanjut, dan tinggi. Selanjutnya, pembinaan internal oleh sekolah. Pembinaan internal ini dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru-guru yang memiliki kewenangan membantu melalui rapat dinas, rotasi tugas mengajar, pemberian tugas-tugas internal tambahan, dan diskusi dengan teman sejawat. Yang terakhir, pendidikan lanjut. Pembinaan profesi guru melalui pendidikan lanjut juga merupakan alternatif bagi peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru. Strategi pengembangan non-pendidikan dan pelatihan, yaitu yang pertama diskusi masalah pendidikan, yang kedua seminar, ketiga workshop, keempat penelitian, kelima penulisan buku atau bahan ajar, keenam pembuatan media pembelajaran, ketujuh pembuatan karya teknologi atau karya seni. Bab 4. Rasional tantangan profesional. Pada abad 21 merupakan abad yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga menuntut sumber daya manusia untuk menguasai berbagai bentuk keterampilan termasuk keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah dari berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Dengan kata lain, kunci keberhasilan sebuah bangsa agar dapat menjadi masyarakat dunia adalah keterampilan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi perlu dikuasai oleh sumber daya manusianya. Tantangan bagi profesionalitas guru di era milenial. Tantangan pertama adalah globalisasi yang menyebabkan kompetisi tenaga kerja antar negara. Globalisasi dalam ranah ekonomi ini merupakan suatu proses pengintegrasian ekonomi nasional sebagai bangsa ke dalam suatu sistem ekonomi global. Tantangan kedua adalah kebutuhan akan generasi yang unggul dan moderat. Dalam pendidikan agama Islam, pendidikan karakter sangat dibutuhkan oleh peserta didik karena dipahami sebagai wadah atau proses untuk membentuk pribadi yang baik, unggul, dan berkualitas. Tantangan ketiga adalah besarnya jumlah penduduk usia muda yang menuntut pola pengajaran yang baru. Guru harus melakukan sejumlah hal agar pola pengajarannya sesuai dengan generasi milenial. Bab 5. Jenis-jenis profesi dan tugas serta tanggung jawab profesi kependidikan. Jenis-jenis profesi kependidikan yang pertama yaitu tenaga kependidikan yang meliputi kepala satuan pendidikan. Istilah lain untuk kepala satuan pendidikan adalah kepala sekolah, rektor, wakil atau kepala urusan, tata usaha, laboran, pustakawan, pelatih ekstrakurikuler, dan petugas keamanan. Jenis yang kedua yaitu pendidik. Pendidik mempunyai sebutan lain sesuai kekhususannya yaitu guru, dosen, konselor, pamong belajar, widayaswara, tutor, instruktor, fasilitator. Bab 6 yaitu etika profesi kependidikan. Bentuk-bentuk etika profesi kependidikan. Yang pertama yaitu etika secara umum, memiliki sikap jujur, optimis, kreatif, rasional, mampu berpikir kritis, rendah hati, demokratis.
Etika secara khusus, berpakaian rapi, bersih, sopan, serasi sesuai dengan konteks keperluan, bergaul, bertegur sapa, dan bertutur kata dengan sopan, wajar, simpatik, edukatif, bermakna sesuai dengan norma-norma yang berlaku, mengembangkan iklim penciptaan karya ipteks yang mempermainkan kejernuhan hati nurani. Etika profesi kependidikan memiliki kepribadian yang tangguh yang bercirikan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, memiliki wawasan kependidikan, psikologi, budaya, peserta didik, dan lingkungan, mampu melaksanakan praktik bimbingan dan konseling secara profesional, mampu memecahkan berbagai persoalan yang menyangkut bimbingan konseling, mampu mengembangkan dan mempraktekkan kerjasama dalam bidangnya dengan pihak terkait. Bab 7. Pemanfaatan teknologi pendidikan sesuai dengan bidangnya. Jenis-jenis teknologi pendidikan ada 5. Yang pertama, teknologi sistem berpikir. Kedua, desain sistem. Ketiga, mutu atau kualitas pengetahuan. Keempat, manajemen perubahan. Kelima, teknologi pembelajaran. Peran dan fungsi teknologi pendidikan. Yang pertama, teknologi pendidikan sebagai peralatan untuk mendukung konstruksi pengetahuan. Fungsinya yaitu untuk mewakili gagasan pelajar, pemahaman, dan kepercayaan untuk organisir produksi. Yang kedua, teknologi pendidikan sebagai sarana informasi untuk menyelidiki pengetahuan yang mendukung pelajar. Fungsinya untuk mengakses informasi yang diperlukan untuk perbandingan perspektif, kepercayaan, dan pandangan dunia. Yang ketiga, teknologi pendidikan sebagai media sosial untuk mendukung pelajaran dengan berbicara. Fungsinya untuk berkolaborasi dengan orang lain, untuk mendiskusikan, berpendapat, dan membangun konsensus antara anggota sosial. Yang keempat, teknologi pendidikan sebagai mitra intelektual untuk mendukung pelajar. Fungsinya untuk membantu pelajar mengartikulasikan dan mempresentasikan yang mereka ketahui. Yang kelima, teknologi pendidikan dapat meningkatkan mutu pendidikan atau sekolah. Keenam, teknologi pendidikan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Yang terakhir, teknologi pendidikan dapat mempermudah mencapai tujuan pendidikan. Bab 8 yaitu landasan, prinsip, teori, dan isu terkini tentang profesi kependidikan. Landasan profesi kependidikan yang pertama yaitu landasan hukum, kedua landasan filsafat, ketiga landasan psikologi, keempat landasan sosial budaya. Menurut Prof. Dr. H.U. Husna Asmara dalam bukunya Profesi Kependidikan mengatakan ada 3 prinsip dalam profesi kependidikan, yaitu yang pertama prinsip tuturi handayani, yang kedua prinsip belajar sepanjang hayat, yang terakhir prinsip mandirian dalam belajar. Secara garis besar, teori pendidikan dilatar belakangi oleh aliran empirisme, navitisme, dan konvergensi. Aliran empirisme menjelaskan bahwa pembentukan dan perkembangan manusia dalam menerima informasi dan pendidikan ditentukan oleh faktor lingkungan. Aliran nativisme berpendapat bahwa perkembangan kepribadian setiap individu hanya ditentukan oleh bawaan, bakat, serta faktor dalam bersifat kodrati. Dari 2 teori yang berkembang melahirkan teori yang menggabungkan antara teori nativisme dan teori empirisme. Teori ini disebut teori konvergensi. Teori konvergensi merupakan teori perpaduan di mana menjelaskan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh faktor bakat atau kemampuan dasar dan alam sekitar. Bab 9. Manajemen sekolah. Manajemen sekolah merupakan proses mengelola sekolah melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sekolah agar mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Konsep manajemen sekolah yang pertama, manajemen eksternal. Manajemen eksternal meliputi hubungan pihak luar sekolah. Yang kedua, manajemen internal. Manajemen internal sekolah meliputi laboratorium, perpustakaan, bangunan, dan saran fisik lainnya. Fungsi manajemen sekolah. Yang pertama, perencanaan atau planning.
Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Yang ketiga, pengawasan. Yang terakhir, penilaian. Sistem manajemen sekolah. Sistem manajemen di sekolah bisa menggunakan model pengelolaan yang memberikan otonomi lebih besar kepada kepala sekolah, fleksibilitas kepada sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung dari warga sekolah. Selain itu, Anda juga bisa menggunakan model pengelolaan sekolah dengan memberikan kewenangan lebih besar pada tingkat sekolah untuk mengelola sekolahnya sendiri. Dengan begitu, sekolah memiliki tanggung jawab untuk menemukan program-programnya sendiri. Bab 10 yaitu supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan dapat diartikan sebagai bimbingan profesional bagi guru. Bimbingan profesional yang dimaksud adalah segala usaha yang memberikan kesempatan bagi guru-guru untuk berkembang secara profesional, sehingga mereka lebih maju lagi dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu meningkatkan proses belajar peserta didik. Tujuan supervisi pendidikan yaitu membantu guru agar dapat lebih mengerti atau menyadari tujuan-tujuan pendidikan di sekolah dan fungsi sekolah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan ini, membantu guru agar mereka lebih menyadari dan mengerti kebutuhan dan masalah-masalah yang dihadapi siswanya, supaya dapat membantu siswanya itu lebih baik lagi, untuk melaksanakan kepemimpinan efektif dengan cara yang demokratis dalam rangka meningkatkan kegiatan-kegiatan profesional di sekolah. Fungsi supervisi pendidikan. Yang pertama, mengkoordinasi semua usaha sekolah. Yang kedua, usaha-usaha bagi pertumbuhan jabatan setiap guru ingin bertumbuh dalam jabatannya. Yang ketiga, memperluas pengalaman guru. Yang keempat, menstimulasi usaha-usaha sekolah yang kreatif. Yang kelima, memberi fasilitas dan penilaian yang menerus. Yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar. Bab 11 yaitu organisasi profesi pendidikan dan tenaga kependidikan. Organisasi adalah sesuatu perserikatan manusia dari dua orang ataupun lebih yang di dalamnya terdapat struktur serta ketentuan dan sistem kegiatan kerja dalam menggapai tujuan bersama. Organisasi profesi yaitu sesuatu organisasi yang didirikan dari dua orang ataupun lebih yang mempunyai profesi yang sama dalam menggapai tujuan bersama. Tujuan organisasi profesi kependidikan yaitu untuk meningkatkan dan mengembangkan pekerjaan anggotanya. Yang kedua, untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggotanya. Yang ketiga, untuk meningkatkan dan mengembangkan kewenangan profesional anggota. Yang keempat, untuk meningkatkan dan mengembangkan serta melindungi martabat anggotanya agar terhindar dari perlakuan yang semena-mena atau tidak manusiawi. Yang terakhir, meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan anggotanya, baik itu kesejahteraan batiniah maupun lahiriah. Fungsi organisasi profesi kependidikan yaitu yang pertama sebagai wadah untuk mengasah kompetensi para profesi kependidikan dalam menghadapi tantangan teknologi dan informasi yang berkembang semakin pesat. Yang kedua, sebagai media untuk saling bertukar pengalaman wawasan mengenai dunia pendidikan. Yang ketiga, sebagai pemersatu dan meningkatkan kemampuan profesional suatu profesi. Peran organisasi profesi kependidikan selain melindungi kepentingan para anggotanya, organisasi profesi kependidikan juga mempunyai peran berupaya dalam meningkatkan dan mengembangkan pekerjaan anggotanya, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan para anggotanya. Selain itu, organisasi kependidikan juga menjadi suatu wadah dalam mengembangkan kemampuan diri dalam berorganisasi serta menjadi wadah dalam menyelesaikan suatu masalah pendidikan dan memiliki peran dalam peningkatan kualitas dasar. Bab 12, bimbingan dan konseling. Bimbingan adalah suatu bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki kemampuan kepada setiap individu untuk mengembangkan dirinya dalam mencapai kebahagiaan. Konseling sendiri yaitu
Bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah kehidupannya dengan cara interview, cara yang sesuai dengan keadaan individu yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan hidupnya melalui konseling individu akhirnya dapat memecahkan masalah dengan kemampuannya sendiri. Tujuan bimbingan dan konseling yaitu yang pertama, merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupannya di masa yang akan datang. Yang kedua, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, serta lingkungan kerjanya. Yang terakhir, mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi penyelesaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerja. Prinsip bimbingan dan konseling yaitu yang pertama, bimbingan dan konseling menyadari semua individu tanpa memandang umur, warna kulit, jenis kelamin, agama, status, dan sosial ekonomi. Yang kedua, bimbingan dan konseling akan berurusan dengan tingkah laku yang unik dan dinamis. Yang ketiga, bimbingan dan konseling akan memperhatikan perkembangan individu. Yang terakhir, bimbingan dan konseling akan memperhatikan perbedaan individual yang akan menjadi pedoman dalam melakukan layanannya. Bab 13 yaitu layanan khusus. Layanan khusus adalah suatu usaha yang tidak secara langsung berhubungan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan kepada peserta didik oleh lembaga pendidikan agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan kegiatan belajar di sekolah. Secara umum, layanan khusus peserta didik adalah wadah untuk membantu, mempermudah, dan memperlancar serta memenuhi kebutuhan peserta didik dalam mengembangkan kemampuan baik pada aspek akademik maupun aspek lainnya dalam pendidikan seperti aspek sosial. Jenis-jenis layanan khusus. Yang pertama, layanan perpustakaan. Perpustakaan merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan, serta memberi layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. Jenis selanjutnya yaitu layanan kesehatan. Layanan kesehatan di sekolah biasanya dibentuk sebuah wadah bernama Usaha Kesehatan atau UKS. Usaha kesehatan sekolah adalah usaha kesehatan masyarakat yang dijalankan sekolah. Yang ketiga, layanan asrama. Bagi para peserta didik, khususnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang jauh dari orang tuanya, diperlukan asrama. Selain manfaat untuk peserta didik, asrama mempunyai manfaat bagi para pendidik dan petugas asrama tersebut. Yang keempat, layanan bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling adalah proses bantuan yang diberikan kepada siswa dengan memberikan kemungkinan dan kenyataan tentang adanya kesulitan yang dihadapi dalam rangka perkembangan yang optimal, sehingga mereka memahami dan mengarahkan diri serta bertindak dan bersikap sesuai dengan tuntutan dan situasi lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Layanan kafetaria peserta didik. Kantin atau warung sekolah diperlukan adanya di tiap sekolah supaya makanan yang dibeli peserta didik terjamin kebersihannya dan cukup mengandung gizi. Layanan laboratorium. Laboratorium diperlukan peserta didik apabila mereka akan mengadakan penelitian yang berkaitan dengan percobaan-percobaan tentang suatu objek tertentu. Layanan kooperasi. Layanan kooperasi mendidik para peserta didik untuk dapat berwirausaha. Layanan keamanan. Layanan keamanan yaitu layanan yang dapat memberikan rasa aman pada siswa selama siswa belajar di sekolah. Misalnya adanya penjagaan oleh satpam sekolah. Bab terakhir yaitu pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk
oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Menurut Sulaiman Yusuf, pendidikan nonformal adalah setiap kesempatan di mana terhadap komunikasi yang terarah di luar sekolah dan seseorang memperoleh informasi, pengetahuan, latihan maupun bimbingan sesuai dengan tingkat usia dan kebutuhan hidup dengan tujuan mengembangkan tingkat keterampilan. Tujuan pendidikan nonformal ditinjau dari faktor tujuan belajar atau pendidikan nonformal bertanggung jawab menggapai dan memenuhi tujuan-tujuan yang sangat luas jenis, level, maupun cakupannya. Dalam kapasitas inilah muncul pendidikan nonformal yang bersifat multipurpose. Ada tujuan-tujuan pendidikan nonformal yang terfokus pada pemenuhan kebutuhan belajar tingkat dasar, semacam pendidikan keaksaraan, pengetahuan alam, keterampilan vokasional, pengetahuan gizi dan kesehatan, sikap sosial berkeluarga dan hidup bermasyarakat, pengetahuan umum dan kewarganegaraan, serta citra diri dan nilai hidup. Ada juga tujuan belajar di jalur pendidikan nonformal yang ditujukan untuk kepentingan kependidikan kelanjutan setelah terpenuhinya pendidikan tingkat dasar serta pendidikan perluasan dan pendekatan nilai-nilai hidup. Jenis pendidikan nonformal berdasarkan fungsinya yaitu yang pertama, pendidikan keaksaraan. Jenis program pendidikan keaksaraan ia berhubungan dengan populasi sasaran-sasaran yang belum dapat membaca menulis. Yang kedua, pendidikan vokasional. Jenis program pendidikan vokasional berhubungan dengan populasi sasaran yang mempunyai hambatan di dalam pengetahuan dan keterampilannya guna kepentingan bekerja atau mencari nafkah. Yang ketiga, pendidikan kader. Jenis program pendidikan kader berhubungan dengan populasi sasaran yang sedang atau bakal memangku jabatan kepemimpinan dan atau pengelola dari suatu bidang usaha di masyarakat. Pendidikan umum dan penyuluhan. Jenis program pendidikan ini berhubungan dengan berbagai variabel populasi sasaran, target pendidikannya terbatas dan pemahaman dan menjadi lebih sadar terhadap sesuatu hal. Yang terakhir, pendidikan penyegaran jiwa raga. Jenis program pendidikan ini berkaitan dengan pengisian waktu luang, pengembangan minat atau bakat, serta hobi. Isi program pendidikan nonformal yang berkaitan dengan peningkatan mutu kehidupan seperti pengembangan nilai-nilai etis, religi, estetis, sosial, dan budaya. Pengembangan wawasan dan tata cara berpikir, peningkatan kesehatan pribadi, keluarga, dan lingkungan, peningkatan dan pengembangan pengetahuan di dalam arti luas, apresiasi seni budaya. Sedangkan isi program pendidikan nonformal yang berhubungan dengan keterampilan untuk meningkatkan pendapatan berhubungan dengan penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang dimaksudkan sebagai bekal kerja, bekal mendapat pendapatan seperti pertanian, perikanan, perkebunan, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.